Universitas Muhammadiyah Jakarta. Didirikan pada tahun 1955, Universitas Muhammadiyah menjadi pelopor pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2026. Perkenalkan, saya Galang Pakarti Mahardika. Saat ini saya mengemban amanah sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NUPTK 44447668130303. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Video ini akan mendeskripsikan refleksi praktik pembelajaran yang saya laksanakan secara terintegrasi melalui delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah pendidikan olahraga rekreasi merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 0806018 yang memiliki bobot 2 SKS ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan referensi utama berupa buku ajar olahraga rekreasi berbasis outcome-based education yang disusun oleh saya, dosen pengampu, sebagai penulis utama. Buku ini dirancang untuk memberikan landasan konseptual, metodologis, dan aplikatif dalam memahami serta mengimplementasikan pendidikan olahraga rekreasi berbasis capaian pembelajaran outcome-based education, sehingga menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran, diskusi, penugasan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Mata kuliah yang didesain untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sesuai perkembangan fisik, psikologis, sosial, melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Perkuliahan saya susun secara sistematis dalam 14 pertemuan, 2 pertemuan untuk ujian. Penilaian pembelajaran dirancang secara formatif maupun sumatif. Penilaian formatif terdiri atas kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, mini project 15%, presentasi 10%. Penilaian sumatif meliputi UTS 20% dan UAS 20%. Pembelajaran didukung oleh SIAKAT, Sistem Informasi Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya menerapkan metode pembelajaran yang variatif, meliputi ceramah interaktif, case-based learning, tutorial dan praktik, collaborative learning, dan small group discussion. Interaksi pembelajaran dibangun melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, dan umpan balik yang konstruktif. Seluruh komponen yang dijelaskan tercantum secara transparan dalam RPS berbasis outcome-based education dan disampaikan sejak pertemuan pertama. Pada pertemuan kelima membahas tentang peran olahraga rekreasi dalam peningkatan kualitas hidup. Mari kita simak bersama video pembelajaran pada pertemuan kelima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Bahagia? Oke, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kemarin ingat nggak? Bapak pernah ngasih kalian oleh-oleh waktu selesai mata kuliah di pertemuan keempat. Oleh-oleh pertanyaan ya, kemarin tugas individu. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara olahraga rekreasi tradisional dan olahraga rekreasi modern yang pertama. Sebutkan masing-masing 2 jenis olahraga rekreasi tradisional dan 2 jenis olahraga rekreasi modern beserta alasan pengelompokannya berdasarkan yang pertama karakteristik, fungsi, konteks sosial, dan budaya. Oke, sekarang kita akan main games guys.
pakai spin wheel. Nama kalian sudah ada semuanya. Ya, Bapak akan siap-siap putar spin wheelnya. Jadi yang muncul di layar maka akan presentasi. Oke, Andi, siap. Mana Andi? Siap, saya Pak. Oke, Andi, silakan. Jadi untuk jawabannya yang Bapak tanyakan, jadi olahraga rekreasi tradisional itu merupakan aktivitas rekreasi yang berasal dari budaya lokal dan diwariskan secara turun-menurun. Sedangkan olahraga rekreasi modern, Bapak, itu berkembang seiring kemajuan teknologi, inovasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, jadi ada beberapa kelompoknya, contohnya seperti olahraga rekreasi tradisional, itu seperti gobang sodor dan enggrang. Keduanya termasuk olahraga tradisional karena merupakan permainan rakyat yang mencerminkan nilai budaya, kerjasama, dan kebersamaan. Nah, untuk olahraga rekreasi modern itu seperti yang baru-baru ini seperti ronet dan skateboard, Bapak. Keduanya termasuk olahraga modern karena berkembang pada era modern menggunakan peralatan khusus serta populer melalui komunitas dan media digital. Nah, terus ada perbedaan utamanya tuh, keduanya terletak pada asal-usul, karakteristik permainan, fungsi, serta konteks sosial budaya yang melatar belakangi perkembangannya, Bapak. Jadi itu untuk jawaban dari saya, Bapak. Oke, terima kasih Andi, tepuk tangan buat Andi, luar biasa. Jadi sekarang kita move ke bahan kajian yang baru. Peran olahraga rekreasi dalam peningkatan kualitas hidup. Sebelum kita masuk, kita absen dulu. Silakan buka adlinknya, scan. Oke, sudah? Oke, pastikan masuk teman-teman semuanya, karena nanti nggak bisa kerekord kalau nggak masuk ya. Oke, peran olahraga rekreasi dalam peningkatan kualitas hidup ada di pertemuan kelima. Sekarang pertanyaannya adalah kualitas hidup. Kira-kira nih, menurut teman-teman semuanya kualitas hidup itu seperti apa sih? Sabar. Saya lihat dulu ya. Oke, Arno. Kualitas hidup ditentukan oleh kekayaan, Pak. Apa? Kualitas hidup ditentukan oleh kekayaan. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Jadi ditentukan oleh kekayaan. Oke, next, siapa lagi? Pak, Oke, John. orang yang sehat itu memiliki kualitas hidup yang baik, Pak. Wah, luar biasa. Oke, terakhir ya. Siapa lagi? Oke, Aul. Kalau kerjaannya bagus, kualitasnya juga tinggi, Pak. Kerjaan bagus, kualitas tinggi. Oke, luar biasa semuanya, teman-teman. Ada 3 jawaban. Nanti kita akan kita akan cocokkan miss and match-nya di pembelajaran dimensi nanti. Ada 4 dimensi yang Anda nanti akan dapat ya. Kita next-kan. Oke. Pengertian sesungguhnya. Pengertian kualitas hidup. Kualitas hidup, quality of life adalah tingkat kesejahteraan seseorang yang mencerminkan bagaimana individu merasakan dan menilai kehidupannya berdasarkan kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan tempat ia hidup. Kira-kira yang sama dengan yang Anda jawab tadi yang mana? Psikologi. Coba kamu. Psikologi, Pak. Psikologi. Yang mana? Cocok dengan yang mana? Psikologi. Yang pertama, Pak. Yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu faktor ekonomi. Kalau nggak kaya nggak, kualitas hidupnya nggak baik. Nggak ada. Faktor ekonomi tidak ada di sini. Faktor ekonomi ada di faktor pendukung. Oke, kita beranjak ke 4 dimensi kualitas hidup yang sudah di depan kita buka sedikit ya guys ya. Fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Kemudian di bawahnya itu ada indikatornya guys. Kalau berbicara masalah fisik, indikatornya itu ada kesehatan tubuh, kebugaran, energi, kemudian sama kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari.
Gitu ya. Jadi simpel sekali. Teman-teman ada ditanyakan nggak sebelum kita move ke psikologi? Secara fisik. Oke. Saya ingin bertanya tentang terkait fisik, yaitu beberapa lama aktivitas fisik yang dianjurkan dalam waktu seminggu, Pak. Aspek fisik dalam waktu seminggu. Indikator itu biasanya kita mengacu ke WHO ya guys ya. WHO menyebutkan bahwa apa? WHO tahu nggak WHO apa? World Health Organization. Yes. Rekomendasinya ada dua guys. Yang pertama aktivitas yang berat itu sekitar 75 menit. Kemudian kalau aktivitas sedang ada 150 menit per minggu. Kalian udah tahu belum caranya mengukur intensitas? Belum ya? Kita ajarin. Rata-rata umur berapa teman-teman? 20. Ada rumusnya ya, ingat-ingat, catat rumus penentuan intensitas adalah 220 kurangi umur. Umur Anda berapa? 20. Kurangi umur 20 berarti 200. Ini 100%-nya. Ya, 100%. Kalau Anda aktivitas berat itu intensitasnya dimulai di 80%. Kalau sedang 70%, ya. Gampang caranya. Kalau Anda umur 20 berarti 200 kali 0,7. Berapa teman-teman? 140. Satuannya beat per menit. Jadi kalau nadi Anda per menit tidak berdetak 140 kali, itu tidak dinyatakan olahraga. Bukan sedang ya. Jadi 70%-nya seperti itu. Jadi harus diukur. Teman-teman ada yang punya smartwatch nggak? Ada kan? Ada yang punya smartwatch. Nah, sekarang kita pakai teknologi itu. Enak. Kalau kalian nggak punya harus ukur ini. Pakai apa? Kalau manual pakai apa? Menghitung nadi pakai 3 jari. Di mana saja? Leher, tangan. Oke. Yang paling mudah itu biasanya yang diketahui leher. 3 jari tekan. Pasti dapat. Coba tekan semuanya. Dekat nggak? Dapat? Nah, itu. Semakin dekat jantung akan semakin gampang dideteksi. Psikologis. Psikologis indikatornya adalah kebahagiaan, kepercayaan diri, kendalian stres, kepuasan hidup. Teman-teman generasi apa sekarang? Yes. Gen Z menurut riset, ya menurut media-media, penyakitnya Gen Z yang pertama, anxiety, kecemasan, gampang cemas kalau dikasih tugas. Oke, yang pertama, yang kedua, depresi. Tuh, kadang-kadang dikasih tugas, Pak, belum dicari sudah depresi duluan tuh, ya kan? Padahal kita sebenarnya nggak bisa melihat secara kasat mata, guys, harus ada tes psikologi bahwa Anda dinyatakan anxiety, depresi. Yang sering yang saya lihat itu kalau di media dan hasil-hasil riset itu loneliness juga, merasa sendiri. Padahal teman-temannya itu ada yang bisa diajak komunikasi. Nah, kebetulan Anda sudah kenal tuh yang namanya olahraga rekreasi. Itu obat mujarab, guys, untuk generasi kalian dan generasi saya milenial juga sama. Ya. Jadi faktor psikologis sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan nggak? Faktor psikologis. Oke.
data bukti konkret tentang penelitian yang menunjukkan olahraga rekreasi berperan dari segi psikologis. Ada hubungan dengan riset saya, jadi nanti saya akan menjelaskan di belakang ya, karena banyak. Jadi kita move ke sosial dulu ya teman-teman ya. Oke, kita ke sosial. Indikatornya adalah hubungan dengan keluarga, persahabatan, dukungan sosial, partisipasi dalam masyarakat. Oke. Kalau olahraga, teman-teman semuanya, itu macam olahraga kan banyak tuh, ya. Ada yang olahraga apa saja? Coba, jenis-jenis olahraga. Permainan. Contoh tadi ada yang bilang rodet, benar ya? Rodet. Olahraga permainan enggak? Yes. Olahraga permainan. Apa yang Anda rasakan ketika bermain rodet? Bahagia. Seru. Bahagia. Kok bisa bahagia, Mas? Ya, karena yang namanya olahraga permainan itu pasti ada kalkulator, ya kan? Ada strategi untuk mengalahkan lawannya. Tapi ingat teman-teman semuanya, olahraga rekreasi itu sifatnya bukan kompetitif ya, non kompetitif, karena dilakukan di waktu luang. Oke, sudah jelas? Jelas. Oke. Kemudian kita move ke lingkungan. Indikatornya adalah keamanan, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kualitas lingkungan di hidup. Dari 4 dimensi kualitas hidup ada pertanyaan enggak? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Mengapa 4 dimensi kualitas hidup selalu berkaitan, Pak? Pertanyaan yang luar biasa. Kaitan tentang 4 dimensi kualitas hidup. Jadi intinya di 4 dimensi kualitas hidup itu harus ada same scale, sama. Kalau Anda ngurusin fisik semuanya, otomatis yang ini terbengkalai. Jadi semua harus rata. Kalau persentase 25% fisik, psikologi, sosial, lingkungan. Ketika Anda melakukan aktivitas semuanya itu, ya otomatis semuanya akan jadi satu. Karena peranan olahraga rekreasi itu luar biasa, guys. Kemudian sudah ada riset yang ditanyakan saudara kan tadi, faktor psikologis. Jadi dalam penelitian saya menggunakan 120 mahasiswa dengan durasi program 6 minggu. Anda sudah pernah belum masuk di program itu? Belum ya kayaknya, kan Anda masih ini baru ya, karena ini semester lama yang sudah saya gunakan untuk sampel. Kemudian desain penelitiannya desain evaluasi, pakai kualisasi pretest sama post-test. Kemudian instrumennya ada 3, kuesioner, ya. Kemudian pakai instrumen dari WHO juga, teman-teman semuanya. Kemudian program olahraga rekreasi yang saya pilih pada saat itu yang dilakukan di kampus. Kesimpulannya adalah di penelitian saya, olahraga rekreasi itu sangat berdampak. Bapak punya case ya, Bapak punya case yang harus ada selesaikan. Sudah ada 4 dimensi ya tadi ya, yang tahu ya. Itu kemudian silakan Anda bagi 3 sampai 4 ya, orang satu kelompoknya. Oke, silakan Anda bagi. Sekarang kita masuk di sub CPMK 4 ya, tentang diskusi kelompok teman-teman ya, tugasnya menganalisis peran olahraga rekreasi dalam peningkatan kualitas hidup. Tujuannya, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus untuk mengidentifikasi permasalahan kualitas hidup serta merumuskan solusi melalui olahraga rekreasi berdasarkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Petunjuk tugasnya adalah buat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4. Kemudian Anda menganalisis studi kasus ya tentang aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Kemudian temukan solusinya. Habis itu presentasi. Oke, soalnya didengar ya teman-teman, dicatat. Seorang mahasiswa semester
4. Berusia 20 tahun, mengalami penurunan kualitas hidup selama 6 bulan. Ia lebih banyak duduk mengerjakan tugas, rata-rata menggunakan gawai lebih dari 8 jam per hari. Jarang berolahraga, sering merasa stres menjelang ujian, sulit tidur, berat badan meningkat 6 kg, serta mulai mengurangi interaksi sosial dengan teman-teman. Ya. Sudah ditulis? Oke. Nanti saya sampaikan ya, presentasi nanti 5 menit ya. Sesi tanya jawab 2 menit. Kemudian langsung saya akan nilai teman-teman semuanya. Rubrik penilaiannya ya. Yang pertama yang saya akan nilai, ketepatan identifikasi masalah pada studi kasus itu 20%. Kemudian kedalaman analisis berdasarkan teori kualitas hidup 30%. Kemudian ketepatan solusi olahraga rekreasi 20%. Kemudian argumentasi ilmiah dan rekomendasi program 15%. Presentasi dan kerjasama kelompok 15%. Jadi total 100%. Tipsnya adalah intinya baca kasus dengan benar-benar guys. Anda lihat, kemudian Anda diskusikan, Anda simpulkan, kemudian Anda presentasi. Oke, saya kasih waktu 20 menit. Silakan berdiskusi, menganalisis. Intinya jangan sampai 4 dimensi tadi lepas ya. Oke. Diskusi dimulai. Jangan lupa nanti 4 kompetensi dasar itu harus ada ya. Time is up, saatnya presentasi teman-teman semuanya. Ada yang sudah siap? Sekali teman-teman semuanya. Oke, ya saya tunjuk ya. Oke, saudara Sadam kelompok 1, silakan maju. Ini Pak, hasil analisis dari kelompok kami dari studi kasus yang Bapak berikan, yang kami dapati dari aspek yang pertama itu aspek fisik. Si mahasiswa ini dia kurang aktivitas fisik, terus duduk lebih dari 8 jam per hari, berat badannya naik sekitar 6 kg dan sulit tidur. Lalu untuk aspek psikologinya, si mahasiswa ini mengalami stres akademik, terus cemas menjelang ujian dan motivasinya menurun. Lalu aspek sosialnya, si mahasiswa ini jarang berinteraksi dengan teman dan kurang mengikuti kegiatan kampus. Lalu aspek lingkungannya, si mahasiswa ini lebih banyak screen time-nya, lebih banyak di dalam ruangan, lalu jarang memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di kampus. Terus solusi dari kami adalah mengikuti olahraga rekreasi. Lalu olahraga yang dipilih adalah ronet. Mengapa dipilih ronet? Aspek fisiknya itu meningkatkan kebugaran, lalu ada koordinasi dan membantu mengontrol berat badan. Lalu aspek psikologi dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati dan kualitas tidur. Lalu alasan aspek sosialnya melatih kerjasama, komunikasi dan memperluas pertemanan. Lalu alasan untuk aspek lingkungannya mudah dimainkan di lapangan atau taman sekitaran kampus dengan peralatan yang sederhana. Lalu rancangan program dari kelompok kami, yang pertama durasinya itu dilakukan selama 8 minggu, frekuensinya 3 kali dalam seminggu, lalu waktunya itu 60 menit dalam satu sesi. Nah, intensitasnya dari tinggi ke sedang. Terus dasar teori yang kami gunakan yaitu ada dari WHO 2020, aktivitas fisik minimal sekitar 150 menit per minggu. Itu dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Lalu yang kedua ada psychological benefit of recreational sport for university student. GP Mahardika J. Lahinda Journal of Physical Education, Health and Sport. Lalu dasar teori yang ketiga adalah pendidikan olahraga rekreasi berbasis outcome based education 2026 karya Bapak. Nah, kesimpulan dari kelompok kami,
permasalahan mahasiswa tersebut disebabkan oleh gaya hidup yang sedentari, stres akademik, dan kurangnya interaksi sosial. Rone dipilih sebagai solusi karena mampu meningkatkan kualitas hidup dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Diharapkan melalui aktivitas yang menyenangkan, aktif dan kolaboratif. Itu aja sih Pak analisis dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus. Kalian sudah dijelaskan secara lengkap ya teman-teman semuanya. Silakan dulu. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan nggak ke kelompok 1 langsung? Oke, tidak ada ya, sudah cukup ya. Oke, teman-teman semuanya sudah banyak tadi materi yang Anda dapat ya. Mulai dari apa tadi? Pengertian kualitas hidup. Kemudian 4 dimensi fisik. Sudah ada bukti, tinggal melakukan saja bahwa penelitian tersebut memang terbukti meningkatkan apa? Kualitas hidup. Kemudian teman-teman semuanya, setiap akhir mata kuliah pasti ada oleh dari Bapak. Ya, teman-teman semua sudah punya buku ini kan? Ya. Semuanya lengkap untuk pemahaman teman-teman semuanya. Minggu depan saya akan tanyakan lagi. Ya, di dalam sudah lengkap ada LKM, lembar kerja mahasiswa. Silakan dikerjakan secara individu. Ada pertanyaan di sini? Cukup ya teman-teman. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran pada pertemuan ke-5. Semoga dapat memberikan gambaran nyata praktik pengajaran pada mata kuliah pendidikan olahraga rekreasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 3 DKI, seluruh tim sertifikasi dosen 2026, pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kolega dosen dan mahasiswa. Melalui pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mencetak kelulusan pendidikan olahraga yang unggul, profesional, dan siap menghadapi tantangan global. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.